Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut belajar, silakan ketua kelas disiapkan dan dipimpin namanya untuk berdoa bersama-sama. Siap. Siap. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Doa selesai. Andi Naufal S. Abdillah Arif Ismail. Adelia Ratu Anelia. Aira Az-Zahra Kamalisa. Tiara Lahi Manapa. Falika Sheila. Zahid Rifkial Azizil. Sakit. Oke. Jadi ternyata ada beberapa teman yang tidak masuk hari ini karena sakit. Kita doakan semoga bisa segera sembuh dan bisa bergabung bersama kita di dalam kelas ini lagi. Oke? Berbicara mengenai sosial media, saya mau tanya, biasanya sosial media apa yang paling sering kalian gunakan? WA, TikTok, Instagram, apa lagi? X, oke, apa lagi? Dan masih banyak lagi. Ya? Sekarang saya mau tanya, misalnya sosial media TikTok. Semuanya pernah buka TikTok ya? Oke, sekarang saya tanya, di TikTok biasanya kalian menemukan konten-konten yang seperti apa? Random ya? Yang seperti apa biasanya? Politik, apa lagi? Berita, game, hiburan, positif, anomali. Ternyata di TikTok anak-anak banyak sekali konten-konten yang bisa kita temukan. Tapi terutama itu adalah konten-konten hiburan, betul ya? Banyak konten hiburan yang bisa kita temukan di TikTok. Berbicara mengenai konten, kalian pernah lihat konten ini tidak sebelumnya? Tren foto tiba-tiba bergerak mengikuti gerakan wudhu, ya? Pernah? Kemudian foto bayi yang masih kecil sekali, masih di bedong, ya? Tiba-tiba berdiri dan bisa joget. Ada juga yang pernah saya lihat, ada video bayi tiba-tiba bisa menyanyi bahasa Cina. Pernah ketemu konten seperti itu? Oke, jadi banyak sekali konten-konten yang bisa kita temukan di media sosial. Ini adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo berfoto dengan siapa ini? Ini berfoto dengan Sarah Agung. Sekarang anak-anak, setelah melihat foto dan video tadi, saya mau tanya lagi ke kalian. Menurut kalian, foto dan video yang sudah saya tampilkan tadi itu asli atau hasil editan? Oke, semuanya bilang editannya, tidak ada yang percaya Saragum pernah foto sama Ronaldo. Oke, jadi betul anak-anak. Foto dan video tadi itu tidak asli, melainkan hasil editan menggunakan teknik yang disebut sebagai deepfake. Oke, jadi anak-anak, deepfake itu berasal dari dua kata, yaitu deep learning dan fake. Deepfake itu adalah teknik memanipulasi gambar, video, atau suara dengan bantuan kecerdasan artifisial atau biasa kita sebut sebagai AI. Sehingga terlihat sangat asli dan meyakinkan, padahal sebenarnya palsu atau bahkan tidak pernah terjadi. Ya, seiring berkembangnya teknologi penggunaan deepfake untuk hiburan atau ajang kreativitas, ternyata kita dituntut sebagai siswa untuk bisa membedakan mana konten yang asli dan mana konten yang palsu atau deepfake yang ada di media sosial. Tapi pertanyaannya anak-anak, kenapa?
Kenapa kita harus bisa membedakan mana konten asli dan konten palsu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Supaya kita tidak percaya kepada berita maupun video yang kita lihat. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk betul ya. Artinya kita tidak boleh langsung percaya pada foto, video atau berita yang ada di media sosial atau ada di internet. Di balik kecanggihan teknologi, penggunaan deepfake itu sangat rentan digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, misalnya kejahatan seperti penyebaran hoax. Apa itu hoax, anak-anak? Berita palsu. Berita palsu, betul. Kemudian bisa menjadi ajang fitnah, ya. Kemudian bisa juga menjadi alat penipuan, ya. Kalian tahu ini foto siapa? Raffi Ahmad. Oke. Jadi ini adalah foto Raffi Ahmad. Jadi penipu itu menggunakan teknologi deepfake untuk menyamar sebagai Raffi Ahmad. Kemudian melakukan video call dengan korbannya. Korbannya diiming-imingi akan diberikan giveaway 100 juta. Nah, tapi sebelum dikirim 100 juta, Raffi Ahmad jadi-jadian ini itu meminta si korbannya mengirimkan terlebih dahulu uang administrasi. Nah, saya kira awalnya tidak banyak yang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Tapi setelah saya buka kolom komentar di TikTok, subhanallah, ternyata banyak sekali korban-korbannya, terutama mohon maaf orang-orang tua kita yang belum mengetahui bahwa ada yang namanya teknologi deepfake. Ya, setelah belajar materi ini diharapkan kalian itu bisa menjadi lebih kritis dalam menyikapi semua berita, foto dan video yang ada di internet, ya. Untuk mempelajari ini, kita akan lakukan dalam 2 sesi. Nah, sesi pertama itu akan dilakukan dalam bentuk individu, yang mana kalian akan latihan mengenali ciri-ciri dari gambar deepfake yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk sesi kedua, kalian akan menganalisis contoh-contoh gambar deepfake secara berkelompok. Jelas ya? Sebelum lanjut, silahkan disiapkan dulu buku catatannya, anak-anak. Kita belajar sedikit mengenai konsep pembuatan teknik deepfake. Jadi, deepfake itu bisa dibuat setidaknya menggunakan 4 teknik yang paling umum, ya. Nah, teknik apa saja itu? Yang pertama ada face swapping, kemudian lip syncing, 3 puppet master, dan yang terakhir adalah voice cloning. Nah, anak-anak, supaya kita bisa lebih mengenali ciri-ciri gambar deepfake, Sir akan menampilkan beberapa contoh gambar. Tugas kalian gampang. Kalian hanya harus membantu Sir menunjukkan di mana letak-letak bagian gambar yang janggal pada gambar yang Sir tampilkan. Menurut kalian ini gambar asli atau deepfake? Oke, karena kalian begitu yakin ini adalah gambar deepfake, coba bantu Sir. Bagian mana saja yang membuat kalian yakin ini gambar deepfake? Yang mana? Yang ini. Oke, kakinya cuma 1, betul. Ada lagi? Yang mana? Yang ini. Kenapa wajahnya? Itu yang di kanan sekali. Yang ini. Kenapa matanya? Nah, jadi matanya tidak natural, ya. Tidak simetris, betul. Ini adalah ciri-ciri dari gambar deepfake. Nah, walaupun sekilas terlihat sangat nyata, tapi kalau kalian detail memperhatikan, itu akan ditemukan kejanggalan atau keanehan di dalam gambar, ya. Nah, sekarang supaya kalian bisa lebih mengenali bagaimana ciri-ciri dari gambar deepfake, nah, saya akan mengajak kalian untuk berlatih menggunakan web detect fakes, ya. Jadi dari aplikasi ini akan ditampilkan beberapa gambar. Tugas kalian adalah mencoba mencari tahu bagian mana di gambar tersebut yang meyakinkan kalian itu adalah gambar asli atau gambar palsu. Bisa ya? Menurut kalian ini gambar deepfake atau gambar asli? Oke, asli? Yang bilang deepfake boleh angkat tangan? Oke, banyak. Coba bantu Sam. Kenapa kalian yakin ini adalah gambar deepfake? Bukan yang lainnya. Kenapa mukanya? Dari kepalanya tidak nonton. Oke. Kalau begitu kita
kita coba kunci jawaban kalian. Ini jawaban gambar deepfake. Oke, jawabannya adalah real. Lagi-lagi ini adalah gambar asli. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar asli atau gambar deepfake? Oke. Kenapa kalian yakin ini gambar deepfake? Masa mau foto terus dia mau ditangkap. Oke, masa ada orang foto tiba-tiba mau ditabrak mobil? Oke, kita kunci jawaban kalian. Apakah ini benar? Real atau deepfake? Gambar lagi atau gambar palsu? Oke, jadi boleh kita tepuk tangan dulu untuk usaha kalian. Nah, jadi anak-anak, kita sudah latihan mengenal ciri-ciri dari gambar deepfake. Ya, bisa dilihat dari tangannya, bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari bayangan atau refleksinya, dan banyak lagi. Nah, karena kita sudah latihan, untuk menguji kemampuan kalian, kita akan mencoba menganalisis lagi beberapa gambar untuk menentukan itu gambar asli atau gambar deepfake. Tapi untuk menganalisisnya kita akan lakukan secara berkelompok. Oke, anak-anak. Nah, sekarang saya sudah bagi menjadi 8 kelompok. Nah, untuk itu saya mau konfirmasi dulu. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Oke. Nah, di dalam LKPD tugas kalian adalah menentukan mana yang gambar asli dan mana yang gambar deepfake. Nah, kalau kalian yakin itu gambar asli, maka centang bagian asli. Kalau kalian yakin itu deepfake, maka beri centang pada kolom deepfake. Tapi saya mau untuk pengerjaan LKPD ini itu bukan hanya menebak saja, ya, tapi jelaskan alasan kenapa kalian memilih gambar tersebut itu asli atau deepfake, ya. Kalian tentukan analisis berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bisa ya? Oke, kalau begitu saya bagikan dulu LKPD-nya. Ya, ID card-nya. Di zoom baik-baik ya, perhatikan detailnya. Menurut kalian itu asli atau deepfake? Deepfake. Kenapa deepfake? Name-tag-nya tidak jelas. Oke, bagus. Oke, blur, betul. Nah, jadi tuliskan alasan kalian di LKPD ya. Oke, mantap. Anak-anak, kita akan berpindah ke sesi presentasi, ya. Nah, untuk sesi presentasinya, setiap kelompok akan diwakili oleh 2 orang untuk membacakan hasil analisisnya. Gimana? Sudah bisa ya? Saya persilahkan perwakilan dari ketiga kelompok ini untuk maju ke depan. Silakan. Nah, untuk gambar pertama akan dianalisis oleh kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, sekarang saya mau tanya untuk kelompok 4. Untuk gambar pertama, menurut kalian ini gambar asli atau deepfake? Iya, deepfake. Coba jelaskan ke teman tak kenapa ini gambar deepfake. Bisa dilihat dari gambarnya. Ya, name card-nya. Kenapa name card-nya? Oke. Buram. Terus bagian wajahnya terlalu mulus. Oke, latar belakangnya buram. Cukup? Oke, boleh bergeser bertukaran dengan kelompok sampingnya. Oke. Nah, untuk gambar selanjutnya, boleh dijelaskan analisisnya ini asli atau deepfake? Kenapa bisa deepfake? Seperti AI.
tangannya double juga. Nah, tangan kucingnya double ya. Oke. Hidungnya terlalu besar. Hidungnya terlalu besar. Bagus. Apa lagi? Grafiknya juga mulus. Grafiknya juga. Oke, sekarang boleh geser lagi ke kanan. Kelihatan ya. Kita akan buktikan ini adalah gambar asli atau deepfake. Oke, deepfake ya. Oke, jadi sudah semua terjawab ya. Gambar 1, 2, dan 3. Kalau begitu kita kasih aplaus untuk kelompok. Tadi kita sudah belajar untuk mengenali ciri-ciri dari konten deepfake ya. Kemudian kita juga sudah latihan. Sudah ada beberapa gambar yang kita coba analisis. Nah, untuk memastikan kalian sudah paham betul apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan melakukan kegiatan refleksi. Apa yang mau direfleksi, Sar? Kita akan merefleksikan pengetahuan kalian tentang apa sekiranya dampak yang akan terjadi dengan adanya deepfake. Oke? Sebentar, saya akan bagikan kartu refleksi ya dengan sticky notes. Tugas kalian adalah menjawab secara singkat pertanyaan yang ada di kartu ini ke dalam sticky notes. Selanjutnya, saya akan mengambil beberapa sticky notes yang mana kalian akan membacakan hasil refleksi yang sudah kalian tulis. Saya pilih kelompok 2. Pertanyaan refleksinya adalah, kamu melihat foto teman sekelasmu tersebar di media sosial dengan pose aneh, padahal kamu yakin temanmu tidak pernah melakukan hal tersebut. Bagaimana cara memastikan bahwa foto itu asli atau palsu? Yang pertama saya lakukan adalah konfirmasi kepada teman apakah mereka melakukannya. Oke, konfirmasi ke teman apakah betul melakukannya atau tidak. Yang baru melihat lagi saya melihat lagi itu saya fotonya dengan sama apakah ada kejanggalan dari foto tersebut atau tidak ada. Oke, jadi kita telah analisis apakah ada kejanggalan dari foto tersebut. Sudah? Sudah saya. Oke, bagus sekali jawabannya. Boleh kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kita bisa belajar. Yang pertama, ada beberapa ciri-ciri deepfake yang bisa kita kenali untuk bisa mengetahui sebuah konten itu asli atau palsu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita menemukan berbagai jenis konten yang ada di media sosial, jangan langsung percaya, ya. Tapi cek keaslian sumber sebelum ikut membagikan informasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah, kalau kita sudah belajar, jangan pintar sendiri, tapi kita bantu edukasi orang lain, edukasi orang-orang terdekat kalian. Bisa teman kalian, bisa keluarga kalian, bisa tetangga kalian, dan lain-lain, ya. Agar kita bisa sama-sama sadar akan bahayanya manipulasi digital menggunakan teknologi deepfake. Oke. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya. Kita saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.